Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai perencanaan karir. Yang pertama, definisi perencanaan karir. Perencanaan karir dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang digunakan seseorang untuk memilih tujuan karir dan lajur karir untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Sebagai suatu proses yang bertujuan untuk menyesuaikan tujuan karir dan kemampuan individu dengan kesempatan untuk mengisinya secara sistematis. Karir menurut Handoko 1993 merupakan semua pekerjaan atau jabatan seseorang yang telah maupun yang sedang dilakoninya. Pekerjaan-pekerjaan ini dapat saja merupakan realisasi dan rencana-rencana hidup seseorang atau mungkin merupakan sekedar nasib. Yang pertama, perencanaan karir di tingkat organisasi. Yang kedua, perencanaan karir individual pegawai. Langkah-langkah perencanaan karir. Proses yang ditempuh untuk menyusun perencanaan karir terdiri atas hal-hal berikut ini. Yang pertama, menilai diri sendiri. Hal utama dalam memulai perencanaan karir adalah bertanya atau memahami diri sendiri. Kesempatan dalam suatu organisasi dipengaruhi oleh pertumbuhan atau kepadatan dari bisnis, kebijakan organisasi tentang pengembangan, dan promosi karyawan dari dalam dan kebijakan dari internal kantor. Yang kedua, menetapkan tujuan karir. Setelah seseorang dapat menilai kekuatan, kelemahan, dan bakat, dan setelah mendapat pengetahuan tentang arah dari kesempatan kerja, maka tujuan karir dapat dibentuk. Yang ketiga, menyiapkan rencana-rencana. Rencana tersebut mungkin dibuat dari berbagai macam desain kegiatan untuk mencapai tujuan karir. Yang keempat, melaksanakan rencana-rencana. Untuk mengimplementasikan satu rencana, kebanyakan diperlukan iklim organisasi yang mendukung. Artinya, bawah manajemen tingkat atas harus mengajak semua tingkatan manajemen untuk membantu bawahan mereka dalam meningkatkan karir mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Elizabeth Dore. Perencanaan karir. Berbagai manfaat diperoleh bila perusahaan terlibat dalam perencanaan karir. Dengan adanya perencanaan karir, maka perusahaan dapat menurunkan tingkat perputaran karyawan atau turnover, mendorong pertumbuhan, memenuhi kebutuhan-kebutuhan organisasi akan sumber daya manusia di masa yang akan datang, memberikan informasi kepada organisasi dan individu yang lebih baik mengenai jalur potensial karir di dalam suatu organisasi, mengembangkan pegawai yang dapat dipromosikan, menyediakan fasilitas bagi penempatan internasional, membantu menciptakan keanekaragaman angkatan kerja, membuka jalan bagi karyawan yang potensial, dan yang terakhir mengurangi kelebihan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan karir. Ada beberapa faktor penting yang mempengaruhi perencanaan karir, di mana seseorang akan mengakui dan mau mempertimbangkan faktor-faktor tersebut saat mereka akan merencanakan karir, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tahap kehidupan karir. Seseorang akan berubah secara terus-menerus dan kemudian memandang perbedaan karir mereka pada berbagai tingkatan dalam hidupnya. Kedua, dasar. Ada 5 perbedaan motif dasar karir yang menjelaskan jalan bagi orang untuk memilih dan mempersiapkan karirnya. Mereka menyebutnya sebagai jangkar karir antara lain kemampuan manajer, kemampuan fungsional teknis, keamanan, aktivitas, otonomi, dan kebebasan. Pengembangan karir. Titik awal pengembangan karir dimulai dari karyawan sendiri, di mana setiap orang bertanggung jawab atas mengemban atau kemajuan karirnya. Setelah komitmen dimiliki, beberapa kegiatan pengembangan dapat dilakukan. Untuk mengarahkan pengembangan karir agar menguntungkan karyawan dan organisasi, Departemen SDM melakukan pelatihan dan pengembangan karyawan. Untuk itu, pengembangan karir dapat didefinisikan sebagai semua usaha pribadi karyawan yang ditunjukkan untuk melaksanakan rencana karirnya melalui pendidikan, pelatihan, pencarian dan perolehan kerja, serta pengembangan kerja. Selanjutnya, teman Dino. Manfaat pengembangan karir. Pada dasarnya, pengembangan karir dapat bermanfaat dari organisasi maupun karyawan.
bagi organisasi pengembangan karir dapat berguna menjamin ketersediaan bakat yang diperlukan, yang kedua meningkatkan kemampuan organisasi, yang ketiga mengurangi frustasi karyawan, yang keempat mendorong adanya keanekaragaman budaya dalam sebuah organisasi, yang kelima meningkatkan nama baik organisasi. Manfaat pengembangan karir bagi karyawan yang pertama menggunakan potensi seseorang dengan sepenuhnya, yang kedua menambah tantangan dalam bekerja, yang ketiga meningkatkan otonomi, yang keempat meningkatkan tanggung jawab. Konsep dasar dari perencanaan karir. Karir sebagai suatu urutan promosi atau transfer ke jabatan-jabatan yang lebih besar, tanggung jawab atau ke lokasi-lokasi yang lebih baik selama kehidupan kerja seseorang. Karir sebagai petunjuk pekerjaan yang membentuk suatu pola kemajuan yang sistematik dan jelas atau membentuk satu jalur karir. Karir sebagai sejarah pekerjaan seseorang atau serangkaian posisi yang dipegangnya selama kehidupan kerja. Langkah pertama dalam analisis pekerjaan adalah mengidentifikasi berbagai ragam pekerjaan yang hendak dianalisis. Tugas identifikasi tersebut tentunya relatif mudah jika diterapkan dalam suatu organisasi yang kecil. Untuk para pekerja dan para penyedia dalam organisasi yang bersangkutan. Jika di masa lalu analisis pekerjaan telah pernah dilakukan, catatan hal itu pun dapat menjadi sumber informasi yang sangat penting. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak dosen atau dari teman-teman, kami persilakan.